wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Nama ba'du. Mun boten sak kursi santai mawon. Ingkang sangat kula hormati Mbah kawula Bunyai Hajah Jamilah Hamid Bedowi, wonten ketua napa niki PJ. Kula niki lalinan mriki wonten sing eling-eling. Apa? Tenan to. Nggih niku kula ajane nggih emut kersane wonten sing ngemutaken. JP3M Bu Hani Maftuhah, wonten Mbah Nyai Ulfa Ismail saking Wonosobo sedanten ingkang kula hormati. Tidak lupa Menteri Agama yang juga putra Kiai Haji Khalil, cucu dari Kiai Bisri yang saya hormati, sedanten ingkang kula hormati. Kula boten saged kata-kata nggih, paling niki 10 menit pun top. Kula namung badhe cerita. Badhe cerita sekedhik peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan niku pengetahuan Khadijah Kubro, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nak sing diceritakno beling padahal bojone saleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Dados tapi kalau badhe cerita sekedhik, Sayyidah Khadijah niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada. Ini ku diantarane calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Gini ku tudzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Sehingga beliau nyuruh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama apa? Lelaki. Niku dikan ngawal nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin, terus ngelamar. Terus riyen niku sing nglamar niku Khadijah. Mulane Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng. Dadi disenengi iku gagak. Riyen Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nak seneng sering kecewa. Singkat cerita, setelah 15 tahun menikah, karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40, 15 tahun menanti ini mboten jelas mengarah ke calon Nabi. Jadi alamat itu kok tidak muncul lagi. Singkat cerita, pas Nabi Yusuf 40, Nabi kaget, angsal wahyu, disebut Fazi'ah itu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausé cerita tentang Khadijah niki sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian niku ditulis di buku. Tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya itu hanya perempuan dokumennya. Ketika sudah jadi nabi niku Khadijah matur, ya Rasulullah atau ya Zauji, itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh niki radi agak-agak gimana nih? Faka syafat ansaubiha. Mboten usah pikiran sing macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka, Khadijah tangklek. Jibril masih. Jare Nabi lari. Terus ditutup malih, ditanya, Jibril ijek, sekarang datang lagi.
Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah, kalau Muhammad ini nabi betul, maka malaikat itu cirinya kalau melihat aurat perempuan tuh lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu, dan Nabi juga agak ngerti kalau posisinya dites. Jadi Nabi pas santai-santai mbek Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sohibukum, kalau yang memberi wahyu ke kamu datang, bilang ke saya. Itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang nabi itu ummi itu makun tadrimal kita bualal iman, Nabi tidak tahu. Tapi definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andaikan Tareh itu menulis awaluman amana mutlakon, itu yang menang Khadijah, bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andaikan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak, tidak melihat kelompok dan golongan, pasti yang menang itu Khadijah, seorang perempuan. Mau ini sing ngundang Ibu Nyai dadi yang menang no partai perempuan. Jadi kula ini rada wedi. Nggih, sing jelas niki pertama dan terakhir kula nuruti mbah kula Mbah Jamil kalah tuwa. Karena saake muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng muni yo, ketoke kok ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali lho. Dadi dereng kula turuti hingga detik ini, ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang wong sepuh kan saged ngancam sithik-sithik. Kula sederenge diundang teng mriki niki diundang muslimat beberapa kali, tapi kula dereng muni yo ketoke kok kathah sing nom dadi. Nggih mbah mun dereng sepuh, Mbah Jamil buyut mek kula mboten mbah, cuma kok bahasa buyut mboten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula mboten Mbah Malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awaluman amana mutlakon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Niku piyambake nikahi Kanjeng Nabi nggih berdasar itu calon nabi, karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoke kok ora sopan wong wedok kok nomor 1, terus ditareh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku empun bahasa yang dipoles dengan kesopanan, karena ketoke wong wedok kok nomor 1 kurang etis, terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andaikan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafaqquh fiddin itu, Nabi itu istrinya banyak. Makanya benar Gus Yasin tadi, kalau tanya tugasnya Bunyai apa, yang proteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak. Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul pasti konangan, karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kenangannya baik. Dadi ra ono sing cerita Nabi nak bengi turu ngorok niku mboten nanti. Aisyah yang paling cantik niku sering ngetes Nabi niku tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Niku ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya, Nabi malah ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fauqaddimu hawahu ala hawaya, saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab, cantik, itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu.
Lah itu andekan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur. Ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai donga-donga sing kados mara kuburan iku ya barokah cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar. Pikiran Aisyah pasti ke istri yang lain, ditututi. Terus jenengan gak ada mata-mata ya ono sanate. Jadi ditututi. Ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu gara-gara buntuti ini akhirnya riwayat. Oh ternyata bojoku nak dalu iku penggaweane maro kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya ketoknya serah nopo wis cara ngempet itu kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabbalani Rasulullah wa wasoim. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih Qublatu zauji li zauja itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi. Tadi benar yang dikatakan Gus Yasin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar Al Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka dalailun nubuwah, kesolehan orang di rumah itu kan ukuran. Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ning omah muangan tuh haduk. Jebule gayane mangan sithik iku mau jaim jaga imet tok. Ning jaba kadang-kadang maca ala kiai, serwapi jubahan serbanan ning omah wis karo ngantok ngalor itu. Nabi itu ndak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighya'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi itu kalau banyak masalah itu keluar masuk nggak tenang. Corong Jawa nggak jeneng. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk. Arifna ya Bilal. Ayo cepat Bilal datang ke sini. Saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh istrinya sampean tetap nggak tahu kalau suaminya gitu, pasti tidak tahu karena tidak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat tuh keluar masuk. Tapi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau mau sholat tuh senangnya bukan main. Makanya ngedikan waqurratu aini fishol. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak benar itu karena tadi sekali nggak benar. Geger, corong Jawa dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya, karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir, imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini, tapi fakhonata huma falam yukhniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'adakhilin. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang.
Tapi kalau yang lelakinya ndak soleh, perempuannya tetap solehah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya nggak bener, istrinya itu bener, solehah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solehah itu istrinya Fir'aun, nggak tanggung-tanggung, tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran itu sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai masdar. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain kan. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Bantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak laporna Allah. Kacau tenan. Ini Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mereka qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah niku dereng ngenten hukum dirombak kecuali mergo demone perempuan. Terus wae cara Pak Hasim Musadiri niku ora ana kiai goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus mergo saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi, ini Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kalau ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah ini nggak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang nggak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah. Memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus ya Islam menetapkan dihar itu mirip tolak gitu. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah. Komplainnya nggak tanggung-tanggung, dia ke kamar sholat sebanyak-banyaknya. Protes hukum ini ya Allah tolong dibatalkan. Ini gue gara-gara kayak perhitungan ini gue kayak bujone ini gue ganteng sugih. Nah, jadi soal hasil kakean perhitungan. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung mbek pengiran watas taki ilap. Terus wallahu yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu debat. Nabi mboten nate ditamu lanang debat. Wedok nate. Jadi nak ono kiai kalah mbek bojo meneh tek kiai Kanjeng Nabi on dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qaulal lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas fa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur iku entek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwur riyin. Wektune badhe telas." Pengawal Umar enggak terima, "Engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus ke atas Sayyidina Umar, "Atadrimanil ajus, kamu tahu orang tua ini siapa?" "Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau? Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek.
Jadi sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan. Jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan. Ya, tapi kadang-kadang yang mau coba wamuratuhu hammalatal hatab fi jidilah, itu yang ini yang orang-orang gagal ini. yang itu itu yang apes, itu yang cerita-cerita itu. Nah, kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi, ibu itu madrasah pertama. Sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ibunya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada Neng Ulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu, pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya, karena suang lanang bener Gus Yasin tadi Fasul Masail jelimet-jelimet, anak irungi salib batak ra diulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika, puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam, gimana hukumnya sholat di bulan, terus kiblatnya gimana, apa mengkurep apa gimana. Anak era sama Quran di barno, anak ibunya kan ngomel bar maghrib didusi dicemplung terus pokoknya nang adus nang diulang ngaji akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al madrasatul ula, yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Jadi wong resikonya wong ngrasani bapaknya kok ambek anaknya. Nah, itu yang madrasah agak bener kalau ini yang enggak bisa. Tapi saya pastikan semua putra kiai yang bisa baca Quran itu tidak ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya ibu. Niki Mbah Jamil sering cerita kula niku, pokoke anakku iso mondok Mekah Madinah barokah tak ulang. Mergo nek abahe gampang nyepuro. Wong lanang iku mesti kula niku ngoten dilapori anak era sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede mbok dableke gede ra jelas wong lanang niku kan kemungkinane atine gede atau dableke gede. Tapi nek ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamuk didusi sekon ngaji. Nah, bapak wong lanang ora anak dolanan sowan nang wasi, bal-balan wasi. Sore surup mulai klambi dicoplok rusuh ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak bisa. Cara cacile anut bapak iku goblok kabeh, aku yakin. Goblok kabeh. Tapi nggih ngoten, misalnya anut ibuke nggih cerewet kabeh lan iki semua tengah-tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah diasuh orang soleh, nyuwun sewu gagal meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah diasuh orang nggak bener jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqquh fid din utamanya ya mengkaji Quran lah, karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab, belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak, karena kita Islam. Soal yang pengikut yang lain ya monggo, tapi ini cerita sampai halal gini ya diceritakan Quran, cerita wanita yang nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'at apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh, bahkan enggak soleh kelas atas Fir'aun. Buatan terima togel, buatan terima dadu, buatan terima narkoba, ini ngaku pangeran. Niki sinten? Ewa semono niku gede bojo solihah. Solihah standar dunia dan akhirat, buatan solihah standar organisasi. Niki solihah legal formal dunia akhirat, Allah sing ngakuin. Ini kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kersane untuk barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak melibatkan perempuan itu tidak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Niku Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto niki mpun perah lah, jenis yang susunya banyak, karena di Arab itu
Onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenenge wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan ta ora, Kanjeng Nabi mangan ta ora. Dadi yo nggawa bekal, digawono daharan, digawono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah ketika bekal ini enggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar. Akhirnya dia ini kepikiran, ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang ditali, diikat. Akhirnya Asma niki beliau punya sabuk ya, sabuk dari kain, ikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat darane Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Dzatin Nitaqon, kadang disebut Dzatin Nitaq, perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di goa sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma, karena nggak dicurigai, karena dia perempuan. Soro pikiran wong Arab, wong wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti sinten? Abi Bakar. Jadi tafakuh fiddin, saya mohon punya ibunya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai nggih ngoten, ngerbunya ini sergem mulang kiai ini biasanya menjagungan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiainya santai, bunyinya sing waras. Jadi ribet aja. Jadi memang wong lanang itu gitu, kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadhu. Terus, walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan. Mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah, itu komplain. Ya Rasulullah, dosanya perempuan apa? Kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalul yuhibbuna yatatahharu. Akhirnya jadi turuti mbek pangeran ono innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu komplain. Kalau nggak masuk itu ya komplain mulai dulu. Jadi segawannya komplain. Makanya Pak Kiai harus siap. Kalau tidak komplain namanya nggak perempuan. Mulai dulu itu Allah saja dikomplain, ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu komplain. Wis pokoknya ngoten niku ya diceritakan mbek Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan nggak cerita baik, doroh itu orang kalau nikah banyak itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh, hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang Nabi. Itu kalau Aisyah cerita, Nabi kalau dengar adzan tuh senengnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya. Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku barno, aku tak sholat. Itu kalau sholat ya malam sampai pagi. Dan itu ketika di Aisyah bukan di Saudah. Kalau di Saudah mungkin para papa, ya semanjan Saudah, ya mesti wae sholat ditinggal. Ini di cerita Sayyidah Aisyah. Banyak kiai istrinya tidak tanci saja gak tahajud. Lah iku nak bojone ayu malah ora tau tahajud kan. Ini Sayyidah siapa? Aisyah. Zainab juga gitu. Setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah Rasulullah itu kapundhut, bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Niku Sayyidah Zainab tuh kalau wiridan di masjid tuh sampai kayak apa? Alasannya ya kenangannya sama Nabi. Beliau kerja jadi penenun, dijual terus disodakohkan. Itu ketika ditanya kenapa kamu suka sodakoh, kata Nabi yang paling cepat nyusul saya itu yang paling sering apa? Sodakoh. Jadi semua itu andaikan Nabi jadi figur yang nggak benar di dalam, itu pasti kenangan itu nggak terungkap. Tapi karena figur Nabi itu soleh di luar dan soleh di dalam, sehingga istri sebanyak itu kenangannya semuanya baik.
Jadi intinya Islam juga mencatat kesaksian nubuwah itu adalah sebagian besar juga dari seorang apa? Perempuan, termasuk dari Khadijah Kubro tadi. Jadi beliau menyuruh Maisarah itu Nabi ketika umur 25 tahun. Beliau sudah tahu kalau itu calon Nabi. Mutus Maisarah, dan beliau memutuskan nikah dengan Nabi juga berdasar referensi itu. Makanya kata ulama, andekan awaluman amanah ditulis mutlakon tanpa embel-embel minar rijal, minan nisa, minar sibyan, maka pasti itu Khadijah. Tapi kalau jenengan mungkin terjemahin pasti itu perempuan. Saja enggak, pasti itu Khadijah. Tapi kalau sampean kayak yang suka pasti itu perempuan itu. Tapi yang benar dalam sejarah pasti itu Khadijah, dan Khadijah itu seorang perempuan. Ini buatan maklaran tapi memang itu fakta. Banyak ngoten. Tapi ya perempuan ya tetap perempuan. Tapi Khadijah bisa gitu tuh baru kayak wong lanang. Jenenge Warokoh bin Naufal. Makanya ada yang bilang ya Warokoh Khadijah pinter ngono itu mergo diulang Warokoh. Tapi Warokoh tetap kalah satu. Ketika Nabi jadi Nabi, orang pertama yang diceritain itu Khadijah, bukan Warokoh. Makanya terus ulama debat itu Fasul Masail lah kira-kira itu. Sekolah pokoknya partai Warokoh, monggo ibu-ibu partai sinten Khadijah. Tapi yang didokumentasi secara akhlak kita sebenarnya sopan kabeh disebut awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisa, supaya semuanya awal. Kayak model sekarang lah, kayak ketua NU itu kan tidak ada wakil. Soalnya ki sepuh kok wakil gak ngergani kan, ketua kan. Itu juga bagian dari adab. Kan gak etis kan, misalnya ketuanya siapa terus wakilnya ternyata ki alim sepuh, wakilnya wong alim kok wakil, sepuh kok wakil. Sekarang di struktur organisasi kan semuanya kan ketua. Jadi kayak ya di PBNU, di PP ya semuanya modelnya gitu. Itu termasuk terinspirasi tadi untuk mengukur awaluman amanah supaya semuanya awal, disebut awaluman amanah apa? Minar rijal, terus Abu Bakar, wa minan nisa, terus wa minas sibyan, terus wa minal mawali. Nggih, ngoten ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.